Gue rasa ini adalah pemandangan paling cantik yang paling gue cintai selama gue ada di Mandalika. Mobil GT3 ini gila. Bagian deck depannya carbon fiber 350 million rupiah. Kita cuma ikut praktis 1 kali. Oh, kenapa gitu? Karena gardannya tiba-tiba jebol. Tapi ada beberapa sektor Mas Fitra juga menang untuk di kondisi basah. Selamat pagi dari Lombok, Mandalika. Baru aja gue nyampe nih. Touchdown di Mandalika sekarang jam 10:30 waktu Lombok. Gue sampai di Lombok hari ini khusus nih demi nonton balap yang pertama kalinya dalam sejarah balap Indonesia. Ada balap BRZ dan juga ada balap GT World Challenge Asia. Nah, gue nggak sabar sekarang langsung aja kita menuju ke sirkuit Mandalika. Oke, sekarang kita udah sampai di track. Langsung aja kita mau muter-muter dulu nih. Jadi gue bareng sama Bang Franky. Kita mau lihat langsung. Suaranya gila. Kita lihat yuk mobil-mobil balap lagi pada latihan. Dari suaranya ya udah ketahuan ini mobil-mobil GT3. Let's go. Oke, jadi sekarang sesi latihan lagi berlangsung. Gua nggak boleh ngelewatin garis ini nih. Jadi ada garis putih ini nggak boleh lewatin karena mereka lagi banyak mobil lalu lalang ya. Nah, ini kita lihat nih ada satu mobil AMG GT. Emang beda ya auranya kalau mobil balap lewat, suaranya tuh aja udah bikin happy. Apalagi ntar kalau mobil favorit lewat itu pasti gokil banget. Sekarang sambil nunggu mereka latihan, kita mau jalan-jalan di sekitar sini apa, kita bisa lihat dari bagian belakang. Nah, jadi kalau di Mandalika itu, kita bisa ke lantai atasnya ini ada box-boxnya sendiri nih, biasanya bisa disewa ya, jadi masing-masing box ini bisa jadi ruang tunggu, tempat makan, ataupun tempat buat briefing. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau pergi ke Mandalika dan untuk sewa, itu bisa, ruangannya masing-masing itu bisa dikontak ke pengelolanya Mandalika. Jadi kalau di area pit itu biasa ada yang namanya speed limit dan mobil-mobilnya tuh biasa dipasangin namanya speed limiter, ada tombolnya di setir. Jadi kalau itu dipencet masuk pit, dia nggak boleh lewat speed tertentu. Kalau lewat bisa kena dis ataupun bisa kena denda yang harganya lumayan fantastis. Oke, tadi kayaknya habis pada break, ngerubah settingan, sekarang mobil-mobilnya udah pada dikeluarin lagi nih. Mereka mau praktis lagi. Wah, gila sih, ini sih another level. Mobil-mobil yang dikasih lihat ini benar-benar mobil balap sesungguhnya yang biasa kita main di simulator. Ini beneran ya. Jadi hari ini gue mencari mobil BMW nih. Ada mobil M4 tuh, kita bisa lihat ya M4 GT3. Mereka baru ya keluar, kita tunggu nih ya, pas lagi di straight line mereka narik, ini pasti gila banget sih. Ini ada lagi nih, Lamborghini Huracan GT3, ada lagi 911 GT3, keren. Nah, habis dari atas kita pindah ke bawah. Wih, ini dia nih. Tim Radical punya pit. Ya, jadi bulan 10 kemarin kita habis dari sini. Mereka juga kayaknya ikut time attack nih kali ini ya. Koko Alvin Asenti, apa kabar? Baik. Siap. Halo Koko. Om David. Siap. David Izin main-main ya. David Erika. Waduh, bangga saya bisa melihat ini nih. PR terkencang se-Asia Tenggara. Waduh, amin. Coba kita lihat. Ini warnanya sama yang diikuti. Bangga loh saya loh, bisa pakai shock breaker Tulen yang dipakai sama mobil GT3. Coba dong, kasih lihat dong, ini ada apa di sini. Jadi gimana nih Koko? Kok KW bisa tahu-tahu ada di sini? Gimana ceritanya? Oke. Secara global, KW itu adalah sponsor untuk acara tersebut. Acara ini. GT World Challenge. Nah, jangan lupa dipamerkan dulu. Not just Asia, seluruh dunia. Seluruh dunia. Lalu kebetulan untuk Indonesia kan kita yang memegang KW. Seperti halnya di negara lain, biasa yang memegang di negara tersebut itu
buat pameran lah, eksibisi lah, sederhana, mewah juga enggak. Yang penting kita merepresentasikan brand kita di sini. Oke, ada loh di Nah, Indonesia. Gitu. sekalian yang penting ajang silaturahmi dengan teman-teman yang menjadi dealer KW seperti Om David. Iya. Nah, itu dia tadi kita ngobrol-ngobrol dengan kawan lama kita ya. Jadi kita udah hubungan cukup lama loh dari tahun 2000 berapa? 2010 kayaknya dengan KW Indonesia. Nah, ini di belakang kita ini lagi ada tempat ban nih. Namanya apa nih? Volgas Motorsport. Gaspol artinya ya kalau ini mungkin Gaspol. Ini mobil GT3 pakai ban-ban balap seperti ini sebutnya dengan ban slick ya. Jadi dia tidak ada kembangannya lagi. Kalian bisa lihat ban sampai hancur begini. Padahal ini kondisinya cuacanya Mandalika belakangan ini kemarin lagi seperti ini loh. Nggak full panas seperti yang waktu kita pergi kemarin. Jadi nggak heran ya. Kalau mobil-mobil GT3 itu kan larinya kencang banget, berat banget, ban sampai pada begini. Nah ini diganti di sini ya. Jadi sampai bawa bengkel mereka nih. Bengkelnya pindah kemari. Oke, sekarang kita udah mau memasuki official practice yang kedua. Ini di hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025. Pukul 13.30 kita mau start practice yang kedua, official practice. Mobil apa nih? Subaru BRZ. Oh, gitu. Subaru BRZ Super Series. Super Series. Jadi semua mobilnya bakalan BRZ semua. BRZ tapi BRZ nih enaknya ngomong. Sama aja lah ya. BRZ bebas lah ya. Jadi ada berapa mobil sih yang bakal turun? Untuk balapan weekend ini ada 14 mobil. 14 mobil yang turun. Banyak ya? Kalau menurut gue ya, ini one make race dengan starter yang paling banyak sih. Yang di Mandalika kemarin kan ada BMW, ada Porsche gitu kan, cuman beberapa mobil. Nggak sampai 10 ya kayaknya. Ini 14 bro, banyak banget. Jadi gila. ya gue menantikan saat mereka race 14 mobil di start itu. Begitu mereka start, turn 1 tuh kayak apa gitu. Sebentar, race-nya ini bakalan grid race yang dari berhenti apa yang lagi rolling? Iya, grid race. Dari stop? Dari berhenti. Wah, kayak F1. Keren Jadi, banget dong. Benar-benar lampunya juga mereka masuk ke sirkuit. Formation lap dulu. Formation lap, ya. Ya kan, nanti mereka berhenti di grid box masing-masing, lampu nyala 5, 4, 3, 2, 1. Terus ya kan lampu hijau kan, begitu lampunya mati, baru start. Bener-bener prosedur startnya kayak F1. Keren banget, gak sabar gua. Nah, tadi udah kedengeran suara knalpot itu kayak suara BRZ. Gimana suaranya tadi? Wah. Seru nih. Apa nih? Live timing, lu bisa lihat kayak di F1 gitu. Terus waktunya udah sektor 1, sektor 2, sektor 3. Kok jadi keren gini sih Mandalika? Iya kayak nonton F1 kan? Iya, gokil banget. F1-nya aja sombong nggak mau kesini. Udah keren mah udah. Nih ya, kita kasih lihat. Jadi di sini nih tiap pembalap punya best time-nya diperlihatkan dan tiap sektor juga dikasih lihat. Ini kelasnya kan kita bisa lihat nih ada Pro EM, Rookie. Nah, masing-masing kelas tuh ada posisinya masing-masing. Jadi di Pro dia kelas apa? Juara 1 di Pro. Jadi Rookie dulu, baru ke EM, Pro EM, baru ke Pro. Paling bawah ya Rookie, EM, Pro EM, paling jago Pro. Oke, dan yang gokilnya nih San, yang gue lihat BRZ NA bisa 151. Udah lihat 151 bro. Gile, ini sih waktu Tiper mah udah kalah sama ini nih, ntar lagi nih. Mantap ya. Gila. Beda banget ya. Pembalap Pro. Itu yang gue penasaran gimana bawanya. Ya, ketemu kakak motorsport dari Indonesia. Dari mana? Kita dari BSD ketemunya di Mandalika. Jauh-jauh ya. Jadi hari ini lu baru nyampe juga nih? Baru sampai juga ya sama kita. Nontonnya BRZ series atau yang GT nih? Gue datang sini pakai baju Pertamina. Jadi Pertamina tuh asosiasinya dengan Lambo. Oh iya. Jadi mereka pasti harus mendukung tim-tim yang pakai Lambo. Dan datang kita di sini adalah pingin banget mendukung yang namanya dunia motorsport Indonesia. Jadi gue ada di sini, pingin lihat juga teman-teman mau itu dari yang GT3, mau yang BRZ. Pokoknya gue bilang good luck for the race. Tapi honestly ya, gue rasa ini adalah pemandangan paling cantik yang paling gue cintai selama gue ada di Mandalika. Mobil GT3 ini gila. Suaranya ya gila ya. Mobil-mobilnya gila. Tadi favorit gue yang Audi tuh. Oke, mereka lagi. Anjing.
paling gokil suaranya. Oh iya. Lu tau nggak start bannya spin itu bukan sok-sokan. Mau manasin ban? Enggak, bukan. Karena kalau RPM-nya kerendahan, mati sini. Oh, oke. Speed limiter? Iya. Nah, iya. boleh dong Kakak Rifat kan udah pernah ini nih, ikut balap resmi. Tapi GT3 lu pernah? Tuh. Enggak, gue testing aja GT3. Oh, testing. Enggak pernah gue GT3. Gini nih, gua sebagai seorang entusias, ya kalau nyetir road car kita udah Iya. cukup sering. Iya. Tapi seberapa beda sih GT3 cars ini? Maksudnya apa yang bikin mereka spesial sampai kayak lu harus appreciate mobil ini gitu loh? Apa sih sebenarnya? Honestly speaking, yang sama cuman setirnya bulat sama injakan remnya aja. Yang lain Saksisnya? semua beda. Ini GT3 ini bukan mobil aslinya. Oke. Ini well construction subframe construction race car. This is a proper race car. Jadi kalau ditanya apa samanya mobil aslinya, menurut gue ya karakter posisi mesin aja sih yang membuat dia sama. Oke. Ya setirnya aja udah nggak bulat, bahkan beda kan setirnya. Setirnya yang ini ya, yang Iya, race gitu jadi ya? mereka itu punya rigidity sasis yang lebih dari 10 kali lipat lebih rigid daripada mobil biasa. Oh, oke. That's the thing. Makanya tadi diangkatnya pakai itu tuh, kayak troli gitu, nggak bengkok? Mobilnya nggak bengkok. Iya, baru bilang. Jadi makanya mobilnya nggak bakal bengkok. Oke, oke. Dan itu yang mereka perlukan ketika mereka dapetin downforce yang tinggi. Iya. Iya kan, karena kalau ini kan downforce, kita kan nggak tahu mobilnya twitch atau enggak. Gila, mobilnya keren banget. Itu GTR-nya gokil banget ya? Wah gila nih, sama-sama ya kita jadi baru ngeliat nih. Pertama kalinya dalam sejarahnya Indonesia Motorsport. Iya. Nah sekarang mereka lagi line up mau latihan nih, Iya, jadi latihan mereka terakhir ya. mau official practice yang terakhir ya. Pre-qualifying apa official practice? Gue juga nggak lihat jadwal ini kan baru hari Jumat. Oke, besok yang lebih serunya. pasti. Besok yang qualifying. Tapi hari ini seru, masih agak casual dikit kali ya. Iya, Kalau besok kayaknya iya. kita Kita udah nggak diusir. nih. Kita udah masih diusir kalau besok. Oke, melanjutkan tadi soal spesial mobil itu. Jadi mereka ini dibikin oleh pabrikannya atau tim masing-masing? Jadi ya kalau beberapa merek tuh mereka punya motorsport department, kayak Porsche punya motorsport department, Lambo juga ada. Gue nggak tahu merek yang lain ya. Tapi yang jelas si mobil GT3 ini bukan cuma tampangnya doang heboh banget mobilnya, tapi itu semua fungsi. Kayak diffuser segitu gede, wing belakang, terus habis itu over fender. Kalau dilihat kan supercar ini kan udah lebar aslinya. Yang GT3 lebih lebar lagi jauh. Jadi daripada mobil aslinya. Banyak kan gini loh, mobil harian ya dimodifikasi dengan GT Looks, dilebarin, dia akan bisa achieve level ini. Nggak bisa, soalnya underneath dia mobil yang beda. Oke. Jadi style-nya aja mungkin bisa ya, liverynya Styling dimiritin. ya, body styling, watermark, level gitu, body gaya iya, tapi karakternya dia driving dynamic is totally different car. Oke, gila ya. Totally different. Dan ini kerennya ada di Indonesia. Untuk pertama kali. Gila, good luck ya. Mudah-mudahan perjuangan Kakak Rifat ke depannya bawa motorsport Indonesia. Gue nggak nyesel gue datang ke sini. Nah, apalagi top nih acara harus lebih sering-sering ada. Keren. Abis GT3 gue saranin Mandalika harus ada Japan GT sama V8 Touring Car Australia. Super GT. Super GT. Wah, tuh, gila meledak kalau gitu. apa ada sih. Oke, thank you Kakak Rifat. Thank you. Oke, kita sekarang bersama Bastian. Ya, kita lagi nontonin tadi mobil GT Cars lagi latihan. Meanwhile, gue ngeliat ini kenapa ada mobil yang ditimbang gini, Bas? Boleh jelasin dikit nggak? Jadi kita kan one make race. One make race kan semuanya serba dibatasin. Nah, jadi kalau misalkan ada mobil yang beratnya timpang banget kan pasti ada advantage dong. Oke. Yang ringan bisa lebih kencang, yang berat ya advantage-nya lebih pelan biasanya. Makanya semua mobil kita timbang, terus kita udah keluarin pengumuman ada bobot minimum yang harus dipenuhi. Pas nanti finish, kalau menang nih naik timbangan mobilnya. Nah ini sebelum balapan berlangsung pada mau nimbang dulu. Jadi ada benchmarknya mereka buat mereka sendiri. Jadi bensinnya mau diisi penuh pas balap atau mau diisi setengah karena pembalapnya bobotnya lebih misalkan. Nah itu kan strategi pinter-pinterannya aja. Coba dikasih lihat dong timbangan mobil tuh kayak apa sih? Kita lihat yuk. Ini buat pengukurannya ada 4 titik. Oke. Terus ini kelihatan nih. Oh, coba ya. Nih dari misalnya nih gue injek sini.
dia akan berat kan? Oh iya, bebannya nambah. Ini kalau kita lepas. Jadi ini bisa dibilang mirip dengan timbangan untuk corner weight balance ya? Apa beda? Mirip lah, mirip. Kurang lebih lah. Oke, dari 4 titik. Jadi buat mereka juga data, oh dia tahu bebannya di mana. Ya. Oke. Dan ini semua balapan pasti ada ini? Biasanya ada. Biasanya sih ada. Kalau one make race biasanya sih ada. Mungkin kalau time dulu attack nggak ada ya. Kalau time attack mah enggak. Kan kalau time attack lebih bebas. Kalau one make race kan banyak yang dibatasin. Jadi bobot tuh salah satu lah. Power to weight ratio. Baru jam 3 sore, langitnya udah kayak jam 6, jam 7 malam nih. Ya, di belakang udah kelihatan tuh hujan bakal dateng. Wah, gila sih, keren banget nih. Mereka GT3 Cars itu memang seperti yang kayak kakak Rifat bilang, itu udah another level. Wah, hujannya datang, gede banget. Wah, aduh, tambah seru nih. Nah, karena hujan, mobil-mobil langsung pada balik untuk balik ke dalam pitnya, atau ada juga yang mau latihan akan ganti ban balap yang untuk wet. Hujannya gede banget. Wah, hujannya udah mulai reda. Jadi kita sekarang bisa lihat-lihat lagi. Nih, di depan gua nih ada mobil Porsche. Ini biasanya mainnya cuma di game-game doang. Tapi kali ini kita bisa lihat mobilnya secara langsung. Lagi di corner weight balance tuh ya kayaknya ya, sama mekanik. Nah, sekarang kita ada di pitnya Om Setiawan bersama Om Wiwi. Mau dikasih lihat nih. Mesinnya AMG GT3. Ini ya Om ya, restriktornya ya? Oh, dikasih restriktor dari segini. Aduh, gila. Dari throttle segede gitu. Oh. Ini mesinnya 63 AMG Om? Ya, SLS. SLS 63 diturunin, jadi powernya sekira berapa nih? Gopek? Kira-kira 500. 500 HP. Ini V-mounted ya Om ya? Ini radiator. Radiator V-mount gitu? Ya. Kenapa dibikin V? Ya, karena ini kan memang datangnya ini dari depan. Jadi langsung ke bawah atas. Oh, biar nggak bikin turbulence di dalam. Engine. Oke. Kalau ini apa nih Om? Ruangan apa nih kita bilangnya? Ini engineer lah. Ruangan data. Karena ini datanya live data. Jadi mobil jalan semua bisa dibaca di sini. Oh, ini data lognya sambil jalan? Sambil jalan mobil. Bukan pulang dulu tarik data kayak mobil kita? Live. Ini waktu dia muter nih semuanya bisa kelihatan nih rupanya kita lihat ya. Misalnya ABS-nya error, segala ini semua bisa tahu nih gigi berapa, speed berapa, settingannya traction control, ABS berapa, semua bisa dilihat di sini. Sampai kondisi iklim aja dibacain nih. Jadi hujan mau datang, dibilangin, sebentar lagi balik. Oke. Jadi tahu jam berapa mulai hujan. Oke. Tadi saya pikir udah ada ini aja udah keren, tapi ternyata ini advance data logging lebih gila lagi ya. Dan ini di sini ada banyak engineer nanti ya bakal ada tiga. Ada tiga. Nah, bayanginnya itu ya. Tadi mobil udah mahal, nggak lupa pendukungnya adalah support engineer-nya. Mahal itu karena harus bayar kan, bule nggak murah ya. Nah, jadi tadi saya tanya nih, kalau lantainya di track itu kan beda-beda nih ya, nggak selalu rata. Mau dikasih corner weight, ternyata alatnya dia bisa Leveling. Oh. Dia bisa leveling. Jadi ganjel, kalau yang nggak rata diganjel gitu, nggak? Jadi nanti ini kakinya bisa di setel deh. Jadi kakinya bisa di setel. Dia bisa nyesuaiin tingginya. Oh, ada threads-nya. Iya. Jadi dia ini spuringnya pakai ini buat lurus dulu, itunya bikin lurus baru naikin itunya ya mobilnya. Oke. Wah, keren ya. Pakainya udah bukan pakai benang lagi, Om. Pakai langsung laser. Nice. Makanya ini. Hah? Ini udah ditandain nih. Ini belakang.
ya kan? Oh, taruhnya. Oke. Jadi ini. Jadi posisinya nanti timbangnya itu taruhnya. Oke. Kiri kanan, jadi udah langsung rata. Iya, jadi nggak nyari lagi ya. Sama. Oke. Ini best time-nya berapa Om saat ini? Time-nya 1:29. Wow. GT Car sudah 8 kali. luar biasa. Kemarin 28, kemarin 29. Tapi kayaknya bisa 27. Justru kalau lagi hujan-hujan begini malah nggak ada grip ya? Nggak ada. Bahaya, malah bahaya. Licin. Itu ngapain dia tuh? Cek temperatur. Oh, ini pada mau turun lagi? Buat nentuin angin. Besok kalau hujan, berapa? Segini, anginnya berapa? Oke. Gila ya, bener-bener nih. Ilmu matematika, ilmu baca data, alat yang mahal semua dipakai nih Om ya? Iya, kita jadi temperatur berapa, track temperatur berapa, bisa nentuin angin ban berapa pressure-nya. Supaya waktu balap mereka stabil, nggak kelebihan. Oke. Jadi nggak ada pakai feeling lagi nih Om ya? Ada. Pembalap jago, timnya on juga bisa kalah. Nah, demikian sebaliknya ya, timnya bagus, pembalap kurang ya nggak menang juga. Iya. Oke. Makanya mesti by data semuanya. Nah, gimana kira-kira kalian yang nonton kepengen nggak balap abis nonton ini? Jangan lupa siapin dokunya yang banyak dulu Om. Ya, jadi gampang banget ya ngelepas bumper depannya dan deck bawahnya semuanya udah detachable dan juga semuanya full dengan carbon fiber. Isinya fan, ada brake cooling duct, carbon fiber. Semuanya penuh dengan teknologi termutakhir. Nih kita lihat ya, ini hanya bagian depan. 50 juta. Itu. Bagian deck depannya ini carbon fiber 350 million rupiah. Ya, bisa beli mobil Anda yang harganya 350 juta, sekali nabrak, boom, beli lagi yang baru. Lebih maju mesinnya. Lebih ke sana. Oh, jadi beda mountnya itu lebih di sono ya? Iya, kayaknya kan agak longgar. Oh, biasa rapet ya? Iya. Kalau di mobil biasa nggak bisa gitu karena dalamnya juga lebih masuk. Iya, makanya kan nggak ada jok belakang. Oh iya, benar-benar. Kalau Porsche GT itu Om, bukannya ada yang versi roll bar tuh kan? Ada, tapi mesinnya ke belakang. Ini flat six. Ini boxer ya? Boxer engine. Nih, menariknya mereka balap masih pakai katalik, tapi yang high flow dong Om. Iya. Bukan yang standar. Katalisnya dari steel ini. For racing, for motorsport, beda. Temperaturnya tahan tinggi. Ya. Oke, day one beres. Akhirnya tadi habis hujan, break. Sekarang kita balik dulu, mau balik ke hotel. Oke, ini hari kedua. Jadi hari ini adalah kualifikasi dan juga ada race sore ini. Nah, sekarang kita lagi ada di depan pedok 1 dan ini lagi pada persiapan mobil-mobil GT3 ya. Karena habis ini mereka juga akan kualifikasi. Tapi pagi ini kita mau lihat dulu BRZ Super Series sekarang lagi pada kualifikasi nih. Ini dia. Oke, sekarang kita lagi ada di depannya pitnya ini nih, Studi AG dari Jepang ya. Jadi mobilnya ini BMW M4 yang bakal dipakai buat kompetisi. Dan saat ini mereka baru aja manasin mesinnya pagi. Kebenaran gua ketemu seseorang di sini yang BMW banget, kita ajak ngobrol yuk. Nah, kita ketemu dengan Bro Winston dari Autofresh. Siap. Gimana nih, Bro Winston hari ini mau turun balap jadi? Enggak. Hari ini kita support teman kita. Oh, ya. Dari tim Studi AG Jepang. Oke. Plus Sport, ya. Iya.
Jadi mereka ini emang tim balap GT3 beneran ya rupanya? GT3 beneran. Bukan cuma kayak dealer BMW doang di Jepang? Oke. Jadi emang dia punya tim balap, nah sekarang jadi dia turunnya sama M4 GT3 Evo. Oh, oke. STG-nya tetap pakai S58. Ini jadi version. G-Series ya? G-Series. Nah, apa aja yang lo tahu di soal Terus ini? habis gitu yang paling beda ya udah pasti rangka chassisnya semua beda. Kayak kan GT3 ya, mesinnya lebih mundur, lebih turun, jadi buat center gravity lebih bagus. Terus suspensinya semua beda. Itu udah double wishbone depannya. Bener-bener spek buat GT3 gitu ya. Tapi tetap mesinnya S58. Bulletproof ya? Betul. Horsepower-nya berapa nih kalau yang mobil GT3 gitu? Horsepower-nya gue kurang tahu. Ya. Nanti kita cari. Tapi suaranya asik ya? Dan dari kemarin nyata mobil-mobil BMW juga banyak juga ya dipakai di sini ya. Sip. Favorit lo tentu BMW. Iya. Mudah-mudahan semua bagus ya hari ini ya. Kita nonton. Thank you Winston. Thank you. Nah, sebelahnya BMW tadi ini ada mobil Ferrari. Mobil ini jujur yang paling gue suka sih. Dari pilihan warnanya, liverinya menurut gue keren banget. Ferrari banget warna merah. Sebelahnya juga ada lagi nih. Ini Ferrari juga. Dan Ferrari ini apa namanya kayaknya kalau nggak salah, nah itu tuh bener ya, ada drivernya orang Indonesia, David Cipto Biantoro. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan gue pengen ajak ngobrol, kita tanya-tanya dikit ya mengenai mobil ini. Oke, tadi kita udah menyaksikan ya yang BRZ kualifikasi 1 udah selesai dan habis ini mereka akan masuk ke kualifikasi 2. Nah, habis itu langsung balap tuh, itu yang kita tunggu-tunggu. Jadi track katanya pagi ini masih agak basah karena kemarin hujannya besar banget ya, belum kering. Jadi waktunya pada drop semua tuh turun. Tapi yang kerennya Om Fitra bisa pole position dengan waktu yang masih sangat impresif. Yang lain yang gue tanya tadi pada bilang serem, licin. Emang kalau pengalaman jam terbang pro beda deh sama yang kita baru pemula. Apalagi yang mesin-mesinnya V10, V8, suaranya gokil banget. Oke, tadi qualification 1 berakhir dan langsung sekarang disambung lagi nih qualification 2. Nah, qualification 2-nya udah selesai juga. Sekarang kita mau lihat mereka lagi ada yang namanya diperbolehkan session pit walk. Sekarang gue di bagian yang dari kemarin gue belum terlalu banyak lewatin nih. Gue mau cari satu mobil yang menurut gue keren banget ya. Ini adalah mobil GDM. Apa tuh? Yuk kita lihat. Ini dia nih mobil yang paling gue suka nih. Ini ada Nissan GT-R. Jadi ya tadi kalau yang Eropa ada Ferrari. Dan sekarang kalau yang mobil Jepangnya ini dia nih. Ya, jadi posisi mesin lebih mundur dibandingin Nissan GT-R biasa. Kita bisa lihat radiator dan intercoolernya posisinya V-mount ya, jadi bentuk V gitu. Wah, ini keren ya. 5Zigen ini nih salah satu merek JDM yang terkenal banget nih.
Oke guys, sekarang kita lagi sama Om Fitra. Om, gimana Om? Boleh diceritain dong pengalaman. Ini pertama kan ya pakai BRZ ini? Pertama, dan kemarin kita cuma ikut praktis 1 kali. Oh, kenapa gitu? Karena gardannya tiba-tiba jebol. Jadi baru 3 lap kemarin, pas praktis pertama, ngerasa ada getaran-getaran nggak normal. Terus di pit ternyata gardannya berantakan dalamnya, nggak tahu kenapa. Terus habis itu kita udah ganti gardan baru dan kita kasih oli yang lebih bagus. Alhamdulillah sih aman. Tapi kita jadi kemarin kehilangan waktu di praktis kedua gitu. Alhamdulillah tadi masih bisa bagus. Keren. Boleh dong diceritain. Om kan selama ini balapnya penggerak depan nih, lalu dan penggerak belakang. Apa yang beda? Beda banget karakternya. Penggerak depan itu kecenderungannya understeer. Iya. Mau masuk understeer, pas kita gas understeer. Ini penggerak belakang, pada saat kita shift down aja, kalau shift downnya kita nggak rapi, dia pasti belakangnya udah mulai oversteer. Dia nendang. Dan begitu kita tambah gas, dia tambah oversteer lagi. Jadi emang harus lebih halus, harus lebih presisi nyetirnya kalau yang penggerak belakang. Tapi nggak apa-apa, justru ajang ini kan ini bukan Kejurnas Club event. Justru ajang ini buat belajar, nambah skill lagi. Jadi, gimana caranya bawa penggerak belakang yang bagus. Oke. Om pun ibaratnya udah di level pro pun tetap ibaratnya ini ya apa? Tetap mau belajar ada terus dong, lagi. Selalu ada ini dong. Nanti kalau misalnya udah mentok, nggak bisa nyetir penggerak belakang dengan bagus juga, nanti mungkin tanya Ferrol gimana caranya. Nah itu tuh, baru mau bilang kayak Ferrol cocok nih. Drifter jago, tangannya cepat gitu kan. Terus dari sisi track sendiri, dengar-dengar kan karena ada balap GT3, lalu katanya tracknya banyak dirubah. Bener nggak sih? Tracknya tidak diubah, tapi ada beberapa speed bump gitu, jadi kayak buletan yang cukup tinggi, yang kalau itu kita injek itu mobil bisa melintir atau malah mungkin rusak suspensinya, jadi jangan sampai diinjek untuk menghindari pembalap motong. Sebenarnya kalau kita jalur kita nggak motong sih itu nggak masalah kok. Oke. Selama itu ini masih aman-aman aja. Dan itu kan udah approved by FIA. Jadi ya mereka aturan lebih inilah. Oke. Thank you Om Fitra. Good luck buat hari ini balap pertamanya dan besok balap kedua ya? Iya, besok. Kita nonton Om Fitra, mudah-mudahan pole position. Kualifikasi kedua dulu bentar lagi. Oke, good luck Om. Siap, thank you. Nah, sekarang BRZ masuk ke qualification 2 dan qualification 2-nya itu buat menentukan posisi startnya yang besok. Hari ini tadi ditentuin oleh quali 1. Oke, sekarang kita lagi masuk ke dalam sirkuit. Kita lagi mau lihat ini GT World Challenge udah pada line up, mereka habis ini mau balap nih. Yuk kita lihat ya. Om, good luck ya. Pembalap kita Om Setiawan. Kung Fu Chen led the cars down into turn 1 as he had done in the first round of the championship. Anthony Liu trying to go down the inside of Daniel Frost for P2, but got a little bit of a wiggle on, lost momentum, and in the end dropped back to 4th position with the Winier Harmony Ferrari of David Chen going around the outside of him for 3rd position. Qualifying had been interrupted by a couple of red flags, and it put all kinds of cars out of position. That was not the position that the Climax Racing Mercedes wanted to be, and the first of our safety car for Zhang Yaiqi. Harry King experimenting with all parts of the racetrack. The back is shot. He went down the inside of Akish Nandi at turn 1. Unfortunately, contact between the two of them, and Nandi, who was second in silver, got spun around. At the head of the field, though, easy pickings for Leo Ye and Bob Yuan, taking their 2nd victory
in only 3 rounds. Oke, balapan pertamanya tadi udah selesai. Keren banget. Pokoknya mobilnya begitu lewat itu suara itu sampai nyampe ke dada kita rasanya nih. Dan sekarang mereka lagi pembagian piala. Yuk kita lihat siapa aja yang menang. Sekarang kita masuk ke dalam buat ngelihat nih grid startnya BRZ Super Series. Ada Kokowi. Halo. Ayo ditunggu kehadirannya balap BRZ. Di race 1 Subaru BRZ Super Series. Terlihat nampaknya peserta-peserta Pro IM, baik itu adalah Sudarmono dan tidak luput juga adalah Henry Hongkong. Tidak luput juga, sedikit keluar saja, a little bit slide saja terjadi di sana, tapi mampu dikuasai dengan baik oleh seorang Fitra Eri BRZ Super Series yang akan berlangsung sebanyak 15 putaran. Yang mengandalkan ban dari Gajah Tunggal TBK atau juga PT Gajah Tunggal TBK, GT Radial nampaknya saat ini terlihat SXR adalah yang diandalkan oleh para pembalap-pembalap ini dan terlihat dengan sangat baik melakukan late break. Hadir juga di sirkuit Korea Selatan. Kali ini dia ingin tunjukkan kembali lagi hadir ke Indonesia dengan jam terbangnya dan dia buktikan di sini dia hadir di posisi ketiga. Tidak luput juga kami berterima kasih sebesar-besarnya kepada sponsor-sponsor kami. Bumper to bumper. Alma, kalau kamu bisa lihat saat ini, nampaknya bumper to bumper ini adalah klasik overtaking ataupun juga klasik fight. Ini adalah fight yang sangat klasik antara mereka berdua karena mereka selalu bersaing. Sangat-sangat berbeda kelas. Memang kalau kita bisa lihat nampaknya gap 4 detik, gap 5 detik 192 sudah diberikan oleh peserta ini dan saat ini kita bisa melihat sisi bagian dalam mencoba kembali lagi Rio SB. Sedikit kembali lagi slide. Ini tidak tercatat sudah berapa kali seorang Rio SB melakukan slide di sana. Dan kita bisa melihat Rizky Motorsport mencoba dari sisi bagian luar. Advantage tersendiri untuk seorang Fitra Eri. Siapa yang lebih berani, tapi nampaknya Rio SB memanfaatkan sisi bagian dalam. Dia tahu tikungan keduanya ada di sisi bagian dalam kali ini. Advantage di sisi bagian dalam. It's a good maneuver, good overtaking dari seorang Rio SB kepada Fitra Eri. Saingan antara mereka saat ini mereka sudah hadir di sektor yang pertama. Mereka menyelesaikannya dan sebentar lagi mereka akan hadir di sektor yang kedua, di mana sirkuit sepanjang 4,3 km ini, di mana untuk waktu tercepatnya dari GT Car Race di saat tadi adalah 1 menit 28 detik. Tapi kali ini dari BRZ Super Series ada waktu yang luar biasa berhasil didapatkan oleh a different class. Another alien from Bumi Dia dan juga dari Rizky Motorsport yang saat ini mencatatkan nama mereka di 1 menit 52 detik. Heartbreaking dari seorang Rio SB. Rio SB akan mendapatkan advantage ya kali ini. Fitra Eri, no. Fitra mengatakan no. And this is our champion. Fitra Eri, Bumi Dia Racing Team, Rizky Motorsport di posisi kedua. Gila, itu kayak tadi salah satu balap yang menurut gue paling seru dibanding nonton GT3. Tadi jauh lebih seru, kita semua sampai teriak-teriak semua di nonton dalam. Oke, ini hari terakhir, jadi hari balapan yang kedua buat semua acaranya. Ada GT World Challenge, ada BRZ Super Series, dan pagi ini gue udah datang jam berapa ini? Jam 11 ya, nggak pagi-pagi sama udah siang. Nah, di belakang gue nih sekarang ada mobil safety car ya, medical car. Jadi kalau sampai ada yang nabrak, sampai ada yang apa, jadi mereka ada bawa dokter juga. Dan juga di sini mobilnya keren ya, Toyota GR Corolla. Jadi ini bukan Yaris biasa atau mobil kayak Vios. Mobilnya ada banyak, salah satunya ada GR Corolla, ada Civic Type R juga FL5, dan yang buat BRZ Super Series nih nanti ada mobil ini nih.
Wah, pagi yang udah sibuk, semuanya langsung buru-buru mau ke garis start karena mereka ntar lagi line up mau balapan lagi. Ini balapan terakhirnya dan habis ini mereka akan keliling lagi ya ke Asia-Asia lainnya, ke Thailand, ke Sepang, dan beberapa negara Asia lainnya. Jadi sekarang ada opening ceremony-nya dulu di depan garis start. Di belakang ada tarian daerah dari khas Lombok, Mandalika. Oke, sekarang waktunya kita jalan keluar karena bentar lagi balap udah mau mulai. The second race at the Mandalika International Circuit with the pro drivers starting was very, very aggressive going into turn one. Jaden Ojeda in the Craft Bamboo Mercedes down the inside, but a very ambitious Yu Kanemaru around the outside in the Nissan Nismo GTR, trying to snatch the lead. Boccolacci in the Porsche momentarily in third position, but there was contact going through turn one, which eliminated Lorenzo Petresi in his Ferrari. Light contact, but enough to damage the front end of the 55 car. On board with Thierry Vermeulen, watching Dorian Boccolacci losing his rear end, and Vermeulen moved into third. Then Marcus Winkelhock had a big contact through the final turn, and we had the first of our safety cars. A good fight ensued for the last couple of laps between the two Porsches, between Phantom and Origin, and on the penultimate corner, the 500 Nissan being turned around by, we think, the win here, Ferrari, and losing third position. It changed the order from third all the way down to 10th, but Lu Wei took the victory for himself and Alessio Piccarello, both their 5th victories in GT World Challenge Asia, and basically their first points of this year's campaign. Oke, race 2-nya udah selesai. Tadi padahal mobil yang gue suka ya, yang mobil nomor 500 tuh, 500, itu udah ada di posisi yang ketiga loh overall. Dan dia nomor 1 di kelasnya. Tapi terakhirnya ternyata dia melintir ya, kayaknya kesenggol dari belakang apa gimana nggak tahu tuh. Sayang banget padahal udah sampai last lap itu loh, tinggal dikit lagi garis finish. Ya begitulah namanya balap ya. Seru ditontonnya. Oke, sekarang BRZ Super Series yang round 2-nya ini akan mau dimulai. Jadi ini sekaligus habis ini jadi race terakhir sebelum satu lagi ada time attack. Ini ya, Mas Yahya, master dari semua ini nih, acaranya akhirnya bisa kejadian juga ya Mas ya? Kejadian. Balap pertama kemarin super keren banget. Harapan lu gimana nih buat balapan kedua ini nih? Intinya gue berharap untuk semua peserta BRZ dan teman-teman yang akan join kita di round berikutnya. Pokoknya kita bikin ini balapan yang seru banget. Season pertama ini kita akan banyak melakukan pembelajaran supaya balapan ini menjadi balapan yang seru buat semua orang. Dan semoga semuanya hari ini nggak ada masalah dan bisa lanjut lagi ya. Jujur ini ngelihat cuacanya ini tiba-tiba mendung. Kita lihat nih, kita akan dry atau wet race nih. We'll see. Ini akan jadi parameter pembelajaran baru nih. Good luck ya. Thank you. Oke, pembalap semua sudah siap standby di sana. Dan habis ini kita akan mulai balapnya dengan kondisi mendung. Inilah dia Rio SB, ataupun juga banyak yang mengatakan dia adalah sarjana balap ataupun juga suka balap, walaupun memang bukan itu. Kemarin sudah dikoreksi, SB adalah bukan sarjana balap, tapi kali kita bisa melihat Rio SB akan mengatakan di saat tadi tidak boleh membuat kesalahan demi kesalahan karena akan sangat merugikan bagi dirinya. Dia tahu siapa di belakangnya, sang juara round 1 kemarin, tepatnya di hari Sabtu kemarin, yaitu adalah Fitra Eri. Ricky, di live chat ada yang bertanya apakah kita sedang melakukan wet race. Sepertinya belum ya sampai saat ini. Sepertinya belum, karena belum ada bendera dengan bentangan bendera putih dan juga garis-garis. Anda adalah wet race karena memang sejauh ini mungkin banyak tadi.
Setelah ini nampaknya Alma kita masih punya satu race lagi ya. Setelah ini kita ada satu race lagi. Nampaknya kita ada race apa lagi Alma? Setelah BRZ Super Series ini kita ada Time Attack. Time Attack akan diikuti oleh beberapa mobil mulai dari BMW, ada Fiat Abarth dan juga mobil-mobil dari Radical. Benar, sekali lagi akan ada Time Attack. Dan kita bisa melihat, wow, Fitra Eri mencoba untuk bisa mendobrak pertahanan. Dan kali ini bumper to bumper. Rio SB mulai didorong saja di sana. Tapi Rio SB bahkan kita bisa melihat percikan ataupun juga serpian kecil dari bumper tadi agak sedikit terlempar di sana. Kalau Anda bisa melihat dari tayangan ulangnya ada sedikit sentuhan yang cukup keras dari Fitra Eri. Dan akhirnya ada sedikit terlempar dari sentuhan tersebut. Fitra Eri mencoba lagi dan terlihat sedikit kesalahan daripada seorang Rio SB dan nampaknya advantage di tikungan pertama di bagian dalam adalah seorang Rio SB. Kita akan melihat Fitra Eri pastinya tidak akan memaksa untuk bisa melakukan overtakingnya karena keunggulan daripada seorang Rio SB. Tapi saat ini Fitra Eri, lihat berulang kali mengcounter mobilnya kiri dan kanan, berulang kali mengcounter mobilnya kiri dan kanan. Fitra Eri slam the door, overtaking, nice overtaking dari seorang Fitra Eri kepada seorang Rio SB. Bumi Dia Racing versus Rizky Motorsport. Tercatat dengan sangat baik, inilah dia mereka berlantai pasti. Rio SB sedikit kesalahan saja akan berbuah fatal. Rio tadi sudah mengatakan seperti itu, sedangkan Fitra Eri mengatakan tidak ada strategi bila mana menghadapi seorang Rio SB. Dua pebalap yang pernah menjadi juara nasional ITCR 1500 cc, di mana seorang Fitra Eri pernah mengemas menjadi juara hat-trick champion 3 tahun berturut-turut menjadi juara ITCR 1500 cc. Fitra Eri masih terus mencoba dan berharap kesalahan kecil yang dilakukan oleh seorang Rio SB. Dan dua tikungan terakhir Batik Sasambo langsung menyambut dua pebalap BRC Super Series yang sangat kencang. Batik Sasambo kali ini memberikan tekanannya. Batik Sasambo kali ini, Fitra Eri memanfaatkan sisi bagian dalam, slam the door daripada seorang Rizky Motorsport ataupun juga Rio SB. Tapi ternyata kali ini Rio SB. Wah, seru banget. Tadi kita lihat akhirnya hari ini berbeda sama kemarin karena race-nya ini basah. Nah, jadi wet race itu nyata dua-duanya jago banget kontrol mobilnya. Udah mobil sampai sliding pun masih bisa dikontrol dengan tenang. Oke, kita bareng sama Mas Rio. Selamat ya Mas Rio, podiumnya. Mas Rio, boleh di-share nggak? Hari ini gimana nih pengalaman balapnya di basah? Beda banget ya sama kemarin? Pasti beda banget. Kita kemarin pada saat kering pun belum dapat setup yang cukup baik, dan tadi juga race kedua kita mempelajari dari race yang pertama. Dan race yang pertama pun kita mengimplementasikan setup untuk keringnya cukup baik. Jadi pada saat kering tadi sesuai dengan gambaran setup yang dirubah, tapi pada saat hujan saya merasa emang akan ada kendala sangat licin. Jadi tadi akhirnya saya lihat kondisi mobil Mas Fitra sama saya pada saat yang basah pun itu masih mirip-mirip, tapi ada beberapa sektor Mas Fitra juga menang untuk di kondisi basah. Tapi secara overall keseluruhan kita jatuhnya mungkin secara race pace mirip. Dan tadi mencoba untuk jaga pace setelah dari safety car keluar, kita mencoba jaga pace, alhamdulillah bisa finish keluar tetap menjadi yang utama. Nah, akhirnya selesai juga semua balapan-balapan race yang kita mau nonton. Menurut gue sendiri, ini adalah salah satu race event yang menurut gue sangat-sangat proper, sangat-sangat menghibur, dan juga tentunya bikin pengen balik lagi ke Mandalika. Nggak sabar nih kita mau kesini lagi, nanti bulan 7, ditunggu aja update berikutnya, dan follow terus Instagram dan YouTube channel kita. Dan nanti yang segera memberikan see you guys.